Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak dosen dan teman-teman saya sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan pemikiran filsafat Hindu dalam etnis Tionghoa yang tertulis di dalam buku Menelusuri Dinamika Hindu Etnis yang ditulis oleh Kadek Hemamalini. Teologi B.F. Drewes dan Julianus menyatakan istilah teologi berasal dari akar kata dua istilah bahasa Yunani, theos dan logos. Theos berarti Allah ataupun ilah dan logos berarti perkataan, wacana, firman. Jadi makna istilah teologi adalah wacana ilmiah mengenai Allah atau ilah-ilah. Dalam buku teologi Hindu yang ditulis Gede Puja disebutkan teologi adalah Brahma Widya, adalah ilmu tentang Tuhan yang di dalam Sanskerta dan berbagai kisah suci Hindu bahwa ilmu yang mempelajari Tuhan dinamakan dengan Brahmana Widya. Teologi adalah suatu disiplin intelektual yang bertujuan untuk menguraikan isi terhadap keyakinan religius dalam urutan yang sistematis. Definisi ini telah menunjukkan beberapa hal yang istimewa dari subjek. Teologi tersebut suatu disiplin intelektual yang berarti teologi memiliki tempat yang sah dalam spektrum pengetahuan manusia. Filsafat ketuhanan. Dalam sejarah kepercayaan suatu agama, manusia yang terlahir ke dunia sering disebut sebagai homo religius, di mana semua manusia mengakui akan adanya sesuatu yang melebihi dirinya dalam berbagai hal maupun dalam berbagai aspek kehidupan di dunia ini. Terkadang sesuatu yang melebihi tersebut berada di luar jangkauan logika manusia. Di dalam filsafat ketuhanan, pandangan tentang Tuhan Maha Esa yang dijumpai beraneka macam. Yang pertama, animisme, keyakinan akan adanya roh, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini dikuasai oleh roh-roh yang berbeda-beda. Dinamisme, keyakinan terhadap adanya kekuatan-kekuatan alam. Kekuatan alam berupa makhluk ataupun personal ataupun tanpa wujud. Juga Tuhan disebut sebagai supernatural, kekuatan alam yang tertinggi. Yang ketiga, totemisme, keyakinan bahwa adanya binatang keramat yang sangat dihormati. Binatang tersebut memiliki kesaktian dan dianggap keramat. Politeisme, keyakinan terhadap adanya banyak Tuhan. Wujud Tuhan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan manusia. Yang kelima, natural politeisme, keyakinan terhadap adanya banyak Tuhan sebagai penguasa berbagai aspek alam, misalnya Tuhan matahari, angin, bulan, dan lain-lainnya. Yang keenam, henodeisme atau katenoisme, keyakinan terhadap adanya dewa tertinggi seperti dewa Agni digantikan dengan Brahmana, Indravayu digantikan dengan oleh Vishnu, dan Surya digantikan oleh Shiva. Yang ketujuh, panteisme, keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berasal dari Tuhan, berada pada seluruh ciptaannya. Dan yang ke-8, monoteisme, keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa ataupun satu. Keyakinan ini dibedakan atas adanya dua keyakinan, yakni monoteisme transenden dan monodeisme imanen. Yang ke-9, monisme, keyakinan terhadap adanya keesaan Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan hakikat alam semesta. Dalam Brihadarayanka Upanishad menyatakan Sarvam Kalvidam Brahman, yang artinya adalah segalanya adalah Tuhan yang Maha Esa. Apabila ditelusuri berdasarkan historisnya, seperti yang telah disinggung sedikit di latar belakang pada bab 1 sejarah umat Hindu etnis Tionghoa beserta tradisi leluhurnya berasal dari turunnya ajaran suci Hindu. Saat itu getar napas Brahman menggema hingga ke seluruh ciptaan atau alam semesta, terutama kepada bumi. Dari seluruh belahan bumi yang ada, hanya beberapa daerah saja yang dapat serta menyerap gema tersebut. Daerah tersebut adalah daerah di sekitar Gunung Himalaya ataupun Mahameru seperti India, Sri Lanka, Tibet, dan Cina. Adapun getaran napas Brahman tersebut terdiri dari 3 rangkaian suku kata, yakni A, U, dan M. Dari suku kata inilah
para maha RSI menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia. Inilah awal dari turunnya pengetahuan suci Veda. 3 suku kata tersebut diterjemahkan oleh para maha RSI sebagai bentuk penyampaian pesan Sanatana Dharma. Aplikasi teori interaksionisme simbolik. Dasar pemikiran lain dari teori interaksionisme simbolik menganggap bahwa manusia adalah makhluk pencipta, pengguna serta pembuat simbol. Semua yang dilakukan menggunakan simbol, dan dengan simbollah manusia dapat berinteraksi antara satu dengan yang lain. Istilah interaksionisme simbolik menuju kepada sifat khas dari interaksi antar umat manusia. Memahami simbol menurut pendapat Ferdinand de Saussure, seorang ahli linguistik dari Swiss, adalah suatu bentuk tanda yang semi-natural, yang tidak sepenuhnya arbitrary, terbentuk begitu saja, atau termotivasi. Demikian pula Gertz dalam tulisannya dengan tulisannya The Interpretation of Culture. Berpikir bukan terdiri dari apa yang ada di kepala, dalam kurung mempertimbangkan apa yang ada dan di tempat lain perlu untuk terjadi, namun terdiri dari suatu rambu-rambu yang disebut sebagai simbol yang bermakna dari sebagian besar dari kata-kata. Simbol akan memainkan suatu bagian yang sangat penting dalam kehidupan material, demikian juga dalam kehidupan spiritual. Teori religi menggunakan 3 teori religi dalam melakukan pengkajian, tentunya terkait dengan Servant Theory of Religion. Yang pertama, teori substantif yang berpengaruh telah diusulkan oleh Taylor dan Fraser, yaitu berfokus kepada nilai penjelasan agama untuk penganutnya. Agama adalah kepercayaan pada makhluk spiritual. Yang kedua, Rudolf Otto berfokus pada pentingnya pengalaman religius, yaitu lebih khusus pengalaman yang menarik, sekalipun menakutkan, intinya sulit digambarkan dengan bahasa manusia manapun. Yang ketiga, Emil Durkheim dikatakan bahwa manusia mengembangkan religi ini karena suatu getaran jiwa, emosi, keagamaan yang timbul dalam jiwa manusia juga timbul dalam sentimen kemasyarakatan. Ide tentang masyarakat adalah jiwa agama, sesuatu yang tampaknya benar-benar merupakan karakteristik kepercayaan dari ritual agama, bukanlah unsur supernatural, tetapi konsep tentang yang sakral. B. Filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa Cikung Bio. Dasar-dasar filsafat ketuhanan dalam masyarakat Tionghoa. Negara Cina merupakan negara yang memiliki peradaban paling tua dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Filsafat mereka dikatakan sebagai filsafat yang bersifat natural dan spontan, yang sungguh dilihat dan dialami dalam kehidupan mereka sendiri. Disebutkan bahwa dalam praktik keagamaan Tionghoa, tampak Tuhan memiliki banyak aspek, yaitu yang pertama, Tuhan totalitas yang disebut Tao sebagai Tuhan eksistensial. Tuhan yang transenden yang disebut sebagai Tian atau Xiang Te sebagai Tuhan metafisis atau supranatural. Tuhan imanen yang disebut sebagai Tian Te sebagai Tuhan fisis atau natural. Tuhan representatif yang disebut sebagai Tian Chu. Tuhan putra yakni kaisar, Tuhan sebagai politisi. Tuhan moralitas yang disebut sebagai Tian Te sebagai Tuhan sosial ataupun sosiologi. Tuhan ancestral atau familial yang disebut Tian Kong sebagai Tuhan antropologis. Tuhan personal yang disebut Tian Ling atau Liang Sim, hati nurani sebagai Tuhan psikologis. Dengan melihat dari beberapa aspek Tuhan tersebut, dapat dilihat bahwa tampak jenjang aspek eksistensi manusia di alam ini, yakni sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Sehingga dari pola keagamaannya tampak keyakinan mereka adalah panenteisme. Hal ini berbeda dengan paham panteisme yang dianut oleh Hindu, yaitu dari asal kata pan yang artinya semua dan theo yang artinya Tuhan. Adalah keyakinan agama yang meyakini bahwa Tuhan dan alam identik, dalam kurung secara implisit menolak satu monoteisme, satu Tuhan berpribadi yang menjauhkan diri dari ciptaan. Kita masuk kepada asal-usul filsafat Taoisme. Agama Tao atau yang lebih dikenal dengan Taoisme merupakan
agama yang berasal dari Cina ataupun Tiongkok. Agama Tao termasuk agama yang tertua di dunia ini. Umurnya diakui sudah sejak 7.000 tahun yang silam dan juga merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar orang Tionghoa. Data ini tertuang dari tulisan Luxun, seorang budayawan kondang, di mana beliau menulis bahwa agama Tao adalah agama yang dan akar utama kebudayaan Tionghoa. Tidak diketahui juga tanggal yang pasti mengenai kelahiran agama Tao, dan tanda-tanda keberadaan unsur-unsur luar yang diserap tidak pernah lenyap darinya. Tao dikatakan sebuah agama yang memberikan kebebasan kepada pemeluknya agar senantiasa memperteguh keimanan dengan jalan menjaga keharmonisan hati dan pikiran, sehingga bisa diaktualisasikan dalam konteks relasi dengan alam semesta. Memang tidak dapat dipastikan kelahiran Taoisme dalam sejarah peradaban manusia, namun untuk mengetahui asal muasalnya dapat diketahui berdasarkan catatan sejarah pada 5.000 tahun yang lalu. Prinsip-prinsip ajaran Taoisme. Taoisme dikatakan sebagai filsafat yang paling mistis dan revolusioner yang terungkap dalam ajaran Lao Tzu dan Chuang-Tzu pada abad 6 sebelum Masehi. Berbeda dengan Buddhisme, Taoisme merupakan cara atau pandangan tentang dunia, karena itu sikapnya lebih terarah keluar alam dan kodrat. Agama Tao lebih mempengaruhi etnis Tionghoa dalam hal kosmologis, yakni bagaimana hubungan manusia dengan alam dan kesatuan semua keberadaan di alam raya ini, serta mengenai genesis dan hidup secara alamiah. Tao dapat diartikan sebagai jalan dari kenyataan terakhir. Secara eksplisit, makna Tao memang sangat filosofi karena dicerminkan dengan jalan hidup manusia dan alam semesta. Tao diartikan sebagai jalan alam semesta. Dalam pengertian yang kedua, Tao diartikan untuk mengambil wujud fana dan memberitahu segala sesuatu. Yang ketiga, Tao dapat diartikan sebagai jalan sebagaimana seharusnya manusia menata hidupnya. Setelah memahami dan adanya kesadaran yang berdasarkan rohani atau bersifat mistis itu, maka dalam Tao kemudian memberikan solusi hidup yang harmonis dengan alam. Dalam buku Tao Te Ching terkandung pula nilai filsafat yang dalam menurut agama masyarakat Tionghoa. Arti atau makna yang terkandung dalam buku tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Te memiliki arti kebijakan, moral, akhlak, pandangan hidup, dan pandangan sosial manusia. Orang yang tinggi kebajikannya tidak pernah memperlihatkan dirinya untuk kebajikan. Dalam hidup dan hubungan bermasyarakat, dia mampu membawa dirinya secara bebas, sabar, merendah, dan tidak ingin bersaing dengan siapapun. Yang kedua, Wu Wei. Wu Wei artinya tidak ada, tidak punya, kosong, ataupun hampa. Wei artinya berbuat, melakukan, mengerjakan, atau menjadi. Bila Wu Wei diterjemahkan secara harfiah, berarti tidak melakukan apa-apa. Arti Wu Wei dikaitkan dengan fenomena alam secara mendalam dengan mengambil perbandingan bahwa alam semesta banyak memberi tanpa menuntut jasa, seperti matahari, hujan, kekayaan alam yang melimpah. Sudah tentu manusia hendaknya mencontoh hal tersebut, yakni merendah seperti air, berlapang dada seperti lembah, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, dan tidak memaksakan kehendak. Dalam kitab Tao Te Ching bab 15 diuraikan, mereka yang mengalir seperti mengalirnya hidup tahu mereka tidak memerlukan kekuatan lain. Mereka tidak merasa lelah, mereka tidak merasa takut, mereka tidak memerlukan pemeliharaan, juga tidak memerlukan perbaikan. Sehingga airlah yang merupakan contoh yang paling dekat dengan Tao dalam dunia alamiah. Konsep dewa-dewa dalam masyarakat Tionghoa Cikungbio. Adapun arca-arca ini merupakan perwujudan dari penggambaran dewa-dewi yang ada di Cina. Arca-arca tersebut terdiri dari yang pertama, Dewi Kuan Im sebagai Dewi Kesejahteraan, yang kedua Dewi Tai Siang Lo Kun sebagai Dewa Pencatat, dan Kuan Ti Kong adalah Dewa Perang. Yang ketiga, Cie Kuang Kwa Hut sebagai Dewa Penolong, Dewa Cekong. 4. Sepak Lohan dan Dewa Tuti Pakung, Dewa Bumi. Yang kelima, Dewa Long Fu To, Dewa penolong untuk menyembuhkan penyakit yang berasal dari Thailand.
Doa pujaan dalam persembahyangan masyarakat Tionghoa Cigongbio. Masyarakat Tionghoa Cigongbio memiliki pandangan yang amat antropomistis terkait dengan persembahyangannya. Pengucapan mantra ataupun doa-doa mantra tidak dikenal oleh masyarakat ini. Tidak seperti di Hindu yang selalu melafalkan sandanya sebagai doa awal sebelum memulai proses persembahyangan. Doa yang diutarakan begitu natural, seolah-olah sedang bercakap-cakap dengan teman yang sederajat. Bagi mereka, pujiannya dengan menyanyikan lagu-lagu pujian karena menganggap tidak dapat menyampaikan isi hati dan keluhan kepada pujaannya. Kitab suci masyarakat Tionghoa. Kitab suci tidak dikenal oleh masyarakat Tionghoa, mengingat bahwa agama ini telah ada sebelum mereka mengenal kertas, bahkan sebelum dikenalnya tulisan. Ayat suci dapat ditemukan di mana saja di alam ini, termasuk di dalam agama lain, dan bahkan dapat muncul dalam bencana alam atau peristiwa kejahatan. Dengan demikian, ayat sucinya amat banyak dan bersifat naturalistis karena dapat ditemukan di alam ini. Oleh karena itu, maka ayat suci mereka ini terbuka untuk diinterpretasikan oleh masing-masing dengan menggunakan hati nurani orang suci dalam masyarakat Tionghoa Cigongbio. Menurut penelitian CJJ, penganut agama Tionghoa tidak mengenal tingkat kesucian atau jenjang petugas keagamaan. Semua umat adalah sama dan sederajat ketika mereka beribadah. Semua umat dari golongan manapun berbaur menjadi satu. Dalam masyarakat Tionghoa Cigongbio, pemimpin upacara upacara sehari-hari Chiet Chap Go cukup diawali oleh suku Aseng sebagai pemilik bio tersebut. Namun upacara yang lebih besar sebagai perayaan peresmian bio, Imlek, Poto, dan lain-lain dipimpin oleh pendeta Tionghoa yang disebut dengan Saikong. Saikong inilah yang memimpin upacara-upacara yang bertaraf lebih besar dengan perawakan yang sama seperti pandita Hindu dengan rambut yang digulung ke atas. Hanya saja pada pendeta Tionghoa ditutup dengan topi. Terima kasih, demikian hasil ringkasan saya yang bisa saya berikan.